Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Jumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu GKJ Bagi, edisi minggu ketiga bulan Februari 2025. Renungan kali ini diambil dari bacaan Yeremia 11 ayat 16 sampai 17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas berkat kesehatan dan kasih karunia-Mu. Saat ini kami bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa membuka hati kami dan memberi hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti apa yang kami renungkan saat ini melalui firman-Mu. Berkati dan berilah hikmat pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami akan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan hari ini dari bacaan Yeremia 11 ayat 16 sampai 17. Begini firman Tuhan. Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita kali ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan mempunyai arti menaruh kepercayaan atau menjamin kesanggupan atau menjamin kekuatan, kemampuan. Jadi bisa diartikan mengandalkan Tuhan itu mempunyai arti menaruh kepercayaan atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan merasa hidupnya selalu penuh ucapan syukur. Dalam bacaan tadi digambarkan pohon zaitun yang indah dipandang mata, yang tumbuh bagus. Itu menggambarkan bahwa kaum Israel maupun kaum Yehuda pada waktu itu, ketika dia bersandar mendekat kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, ia diberkati sehingga ia bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi Allah menyalakan api pada daunnya dan membakar pohon zaitun itu sampai habis. Ini menggambarkan bahwa betapa kecewanya Tuhan pada saat itu karena kaum Israel sudah membuat duka yang mendalam dalam hati Tuhan. Karena orang Israel menyembah berhala, yang berarti dia mengingkari janji Tuhan, janji Allah. Pada waktu itu, pada zaman nenek moyang bangsa Israel, Allah berfirman dan memberikan perintah bahwa percayalah kepadaku, jika engkau melakukan segala perintahku, aku akan menuntun engkau ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perintah Tuhan cukup sederhana, percayalah padaku. Tetapi apa? Kaum Israel dan Yehuda justru mengingkari perjanjian itu dengan menyembah Baal. Dan itu berarti pengingkaran kepada Allah itu sendiri, sehingga Allah menimpakan malapetaka kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa membuat kita terhanyut dalam situasi mungkin mengingkari Tuhan. Sebagaimana contoh kekayaan. Dengan kekayaan orang bisa merasa sanggup membeli apa saja. Kekuasaan mungkin bisa membuat orang bisa melakukan apa saja.
jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Orang bisa merasa dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Masih banyak hal-hal lain yang membuat orang semakin tunduk kepada hal-hal yang di luar Allah. Dengan hal-hal itu, orang tersebut merasa lebih jago daripada yang lain, lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih dan lebih dari hal yang lain. Sampai pengingkaran terhadap Tuhan, merasa tidak lagi butuh Tuhan. Padahal, jangan salah, kekayaan, kekuasaan, jabatan, itu bisa lenyap dalam sekejap mata. Sebagaimana hal-hal yang terjadi saat ini, mungkin bencana alam terjadi, tanah longsor, kebakaran, segala sesuatu itu bisa menghilangkan kekayaan apapun yang manusia punya, itu hilang dalam sekejap. Dan malapetaka apapun, Tuhan bisa buat. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Dan itu terjadi di kaum Israel. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Jadi, jikalau Bapak Ibu mempunyai sesuatu permasalahan atau pergumulan, jangan menjauh dari Tuhan. Tetap mendekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian, dan andalkanlah Dia selalu dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Dia yang berkuasa akan menjalankan lebih banyak hal, lebih baik lagi terhadap kita. Dia akan memampukan kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan kita, hingga kita mampu melewatinya. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, satu hal, kita akan menjadi orang yang terberkati. Kita boleh punya banyak kendala, tetapi ingat, Tuhan Allah punya kendali atas semuanya itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami, Bapa, jemaat-Mu ini untuk selalu teguh dan beriman kepadamu, selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Dan kami mohon bimbing serta tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, serta ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan tengah minggu saat ini. Sampai berjumpa lagi dalam lain waktu. Terima kasih.